Oke, yuk kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan teteh, bapak dan ibu sekalian. Selamat datang di latihan kita XHI pada hari ini hari apa ya? Hari ini hari Senin tanggal 29 Mei ya. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, kalau di bulan Mei itu kita banyak banget fokusnya di kardio supaya kita peredaran darahnya lancar, energinya lebih padat, lebih peka juga kitanya. Untuk apa kita melakukan itu sepanjang bulan Mei? Karena ini suara jelas ya. Karena di bulan Juni, memasuki bulan Juni ini kita akan masuk ke tema yang metafisik. Artinya bekalnya sudah cukup di bulan Juni, maka tinggal menggunakan apa yang sudah dilatih di bulan Juni gitu ya. Bekalnya di Mei cukup, Juni tinggal pakai. Kira-kira begitu. Walaupun tentunya buat teman-teman yang baru banget ikutan ya nggak apa-apa gitu ya. Semuanya juga kan akan masuk ke grup pada waktunya gitu ya, beda-beda gitu ya. Sebentar ini, rada miring ini. Sebentar ya. Nah, itu yang satu ya. Nah, untuk pembukanya di tanggal 29 di akhir bulan ini kita akan kalau tadi kita ngobrol sama para admin Teh Ambar terutama menyarankan bagaimana Kang kalau judulnya spesifik banget, penjelasannya dalam ya, supaya kita bisa benar-benar pakai gitu ya. Makanya saya udah menyiapkan apa ya, breakdown gitu ya, supaya nggak ada yang kelewat. Saya udah siapin materinya dengan super banget lah kira-kira gitu ya. Nah, latihan kali ini akan dibagi dua sesi. Satu itu sesi saya jelasin dulu. Jadi tugas teman-teman ketika saya jelasin boleh sambil duduk, relax ya. Kayak Kang Helmi udah siap-siap mau latihan nih, mau kuda-kuda nih kayaknya. Tenang dulu, santai. Duduk we heula, ya. Yang penting simak baik-baik ya, karena ini nggak kalah penting ya. Ini sama-sama penting ya. Ngerti itu juga penting, gitu ya. Oke ya, kita mulai ya, teman-teman sekalian. Jadi di 29 Mei ini judul kita adalah latihan, transfer, penguatan, program gitu ya, program energi untuk keberuntungan dan penarik rezeki. Ya, ini Teh Ambar nih sebagai Dewi Cuan. Kang As judulnya ini, oke lah siap gitu ya. Nah, tugas teman-teman di sesi pertama di mana saya akan memaparkan adalah menyimak sebaik mungkin. Ya, kalau mau nyatetnya, nggak usah nyatet deh. Soalnya nanti kan videonya ada ya, nanti disimak lagi ulang kalau ada yang lupa. Nah, oke ya. Nah, kita mulai ya. Jadi di awal 2023, itu kan kita udah bilang bahwa latihan kita akan memasuki babak di mana kita pengen mengaplikasikan energi ini di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di aplikasi standar seperti terapi, terus misalkan kalau kita bersihin rumah, bersihin tempat usaha, dan nggak cuma itu aja, gitu ya. Kita pengen ini benar-benar dipakai dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Bagaimana energi ini terasa banget efeknya, gitu ya. Itu di 2023. Nah, kalau hari ini kan judulnya adalah bagaimana ini kita pakai untuk keberuntungan dan penarik rezeki. Nah, kita lihat definisi rezeki dulu, gitu ya. By default, yang namanya rezeki adalah segala sesuatu yang kita punya, gitu ya. Akang dan Teteh punya punya waktu luang, itu sebuah rezeki, gitu ya. Punya badan yang lengkap, bisa beraktivitas dengan baik, itu rezeki. Masih hidup pun sebuah rezeki. Bisa menghirup udara dengan benar-benar tanpa kendala, itu sebuah rezeki, gitu ya. Basically kita itu penuh dengan rezeki. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan rezeki yang merupakan modal hidup ini untuk beraktivitas, dan gimana aktivitasnya supaya terhitung ibadah. Kira-kira gitu ya. Nah, tapi kan teman-teman ikutan ke sini hari ini hadir gitu ya, bukan ngobrolin tentang rezeki yang itu gitu ya. Rezeki yang mungkin kita cari adalah definisi yang lebih sangat-sangat sempit, yaitu bagaimana ini mengenai kelimpahan, kasarnya kita bilang uang lah gitu ya. Gimana ini mendatangkan kemudahan melalui mungkin pendapatan, income, dan teman-teman. Kira-kira gitu. Itu mungkin 90%, 80% apa yang
kita cari di latihan kali ini. Oke, kita sempitin aja gitu ya. Kita sempitin aja. Jadi misi latihan kali ini adalah bagaimana kita memanfaatkan energi yang kita sudah punya ini dengan transferan, dengan segala macam. Nanti ada saya jelasin apa aja yang kita lakukan hari ini gitu ya. Bagaimana memanfaatkan semua itu supaya mendatangkan income yang lebih banyak gitu ya. Gimana menjadi mudah dalam berikhtiar mungkin gitu ya. Sehingga minimal kebutuhan dasar kita tercukupi dan lebih berlimpah, berkah, cepat, dekat, mudah. Kira-kira gitu ya. Nah, yang akan kita latih hari ini salah satunya adalah akan tanda kutip transferkan gitu ya, akan diprogramkan sebuah program energi gitu ya. Ceritanya kalau komputer itu kita install program gitu ya. Nah, tapi yang saya mau garis bawahi di awal, pertama kali yang paling penting adalah kalau program sudah diinstal, itu bukan berarti selesai masalahnya. Tidak otomatis selesai semua. Apa yang kita cari tadi otomatis tercapai, tidak begitu. Ya, saya kejelasin dulu, fair-fairan, ini ada step-stepnya, gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman overconfidence, terus nanti karena saya nggak jelasin gitu ya, apa yang harus dilakukan, sehingga nanti kecewa sendiri. Nah, saya jelasin dulu, bagaimana sih si program ini supaya bisa benar-benar mendapatkan hasil, gitu ya, gain resultnya jelas, gitu ya, terukur, gitu ya. Kalau kita punya program yang sudah diinstal, di-mute dulu teman-teman ya, supaya nggak ganti-ganti nih. Kalau teman-teman, kalau kita menginstal sebuah program, maka harus diaktifkan. Maka sekarang akan dijelaskan di pemaparan ini bagaimana mengaktifkannya. Ya, ini jadi ini penting banget nih pemaparan ini. Kalau cuman installnya doang, transfernya doang, jebret 10 menit beres gitu ya. Tapi setelah itu kan kita nggak harus diapain nih kan gitu ya, supaya efektif, supaya ngasih hasil gimana. Maka saya akan paparkan dulu dengan sesederhana mungkin. Semoga dengan sederhananya teman-teman bisa ngerti gitu, bisa paham, sehingga nanti bisa diaplikasikan gitu ya. Karena program ketika sudah diinstal, maka harus dijalanin, diaktifkan. Barulah akan berkesempatan mendapatkan hasil gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita ngobrol hari ini, apakah terbuka buat siapa saja? Iya, tanpa dasar pun bisa, gitu ya. Tinggal nanti aktifkan. Tinggal nanti programnya dijalankan, gitu ya. Kalaupun kita sudah latihan bertahun-tahun, misalnya SHI 3 tahun, tapi teman-teman tidak menjalankan, ya sama aja, gitu ya. Kayak punya handphone tuh, install YouTube misalkan, tapi YouTube-nya nggak pernah dibuka, ya nggak akan ngefek apa-apa gitu ya. Koleksinya ada, programnya ada, aplikasinya ada, tapi nggak pernah dibuka kan gitu ya, nggak ada manfaatnya kan begitu ya. Manfaatnya tidak akan tercapai, kira-kira gitu ya. Nah, jadi sekarang saya akan mulai paparkan bagaimana kita mengaplikasikan, menjalankan si program yang nanti akan kita transferin, yang nanti kita akan kuatin dengan sistem yang insya Allah udah paten teruji lah gitu ya. Jadi nginstalnya mah gampang gitu ya. Pahamnya dulu gimana cara ngejalanin gitu ya. Ini yang paling penting. Oke. Ya, jadi sekarang teman-teman siap-siap buat menyimak. Syaratnya cuman ada 2. Kan ada syaratnya, iya. Kok kayak ini apa perlu ayam cemani gitu? Enggak. Syaratnya simple banget. Akang-akang simak, harus open mind dulu, gitu ya. Terima dulu, nganalisa belakangan, gitu ya. Ini kan saya mau menjelaskan sebuah program yang sudah disiapkan. Karena saya yang bikin, maka seizinkan saya ngejelasin gimana jalanin program ini. Jangan dibenturkan dengan pendapatnya Akang atau Teteh. Ah, menurut saya nggak begitu. Ya ini kan programnya settingan saya. Saya akan kasih tahu ini cara ngejalanin yang settingan ini.
Masalah nanti teman-teman menemukan hal yang lebih baik, program yang lebih baik, dan saya yakin pasti teman-teman bisa menemukan yang lebih dahsyat lagi, itu belakangan. Ya, jadi ketika menyimak pemaparan ini, open mind, terima dulu si Kang As ini ngomong apa sih? Maksudnya gimana sih? Gitu ya. Dan nanti, kalau mau nganalisa, mau berdiskusi, mau tidak setuju, juga boleh. Tapi belakangan. Yang penting terima dulu sepenuh semaksimal mungkin gitu ya, sebanyak mungkin, sepemahaman mungkin gitu ya, sepaham mungkin, baru nanti kita diskusi. Ya, jadi mindsetnya ketika pemaparan saya lakukan, mohon izin teman-teman, coba deh terima dulu sesuai dengan apa yang saya paparkan, gitu ya. Karena settingannya ya memang harus jelasin sesuai dengan yang nyetingnya, gitu. Kira-kira gitu ya. Semoga kebayang ya. Oke, yuk kita mulai ya. Next page. Oh, ini saya bawa catatan, soalnya panjang. Ya, karena saya udah konsepnya lumayan gitu ya. Oke. Bagian pertama saya mau jelasin dulu 5 poin sederhana yang disederhanakan yang mengenai energi dan vibrasi. Ya, ini konsep dasar kenapa sih program kita ini bisa nanti bekerja. Ya, jadi teman-teman perlu paham dulu gimana sih program ini, kenapa, dan bagaimana dia bekerja, gitu ya. Dan bagaimana ini yakin jadi, gitu ya. Supaya ini. Poinnya sebetulnya banyak, tapi saya simpelin jadi 5. Ya, semoga nggak terlalu panjang. Ya. Oke. Yang pertama, yang teman-teman harus lakukan ketika kita ngobrol energi dan vibrasi adalah teman-teman ketika kita latihan vibrasi, energi, dan teman-temannya, program ini terutama, teman-teman harus tenang dulu pikirannya. Ya, jadi teman-teman, ketika energi kita itu tenang, maka energi kita itu akan padat. Gerakannya akan dapat mudah dikendalikan, lebih mudah dimanipulasi, lebih kena, pesannya lebih jelas. Kalau pikiran kita tenang. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah tenangkan pikiran. Ya. Dan siap untuk nerima. Gitu ya. Ini yang nanti akan kita obrolin karena nanti ada settingan dan teman-temannya. Teman-teman harus siap-siap. Kira-kira gitu ya. Nah. Jadi yang pertama, poin pertama teman-teman harus tenang dulu ya. Saya tulis aja di sini ya. Gede-gede nih. Tenang. Kan pikiran. Ya. Tadi kenapa? Karena kalau pikiran kita tenang, energi kita bakal fokus. Ya. Kalau teman-teman ngerasa nanti dalam aplikasi, aduh saya lagi gundah gulana, lagi bete, lagi bucin dan teman-temannya, maka tenangkan pikirannya dulu, baru jalanin. Kalau nggak kelihatan ini ya, nggak apa-apa lah, nanti kan ada videonya. Kalau kita pikirannya nggak tenang, maka ini nggak akan efektif. Ya. Itu satu ya. Konsep pertama, pikiran harus super tenang dulu. Ya. Yang kedua, konsepnya adalah konsep ini jelas nggak ya? Ya sudahlah. Atau kebalik ya kalau ya udahlah, nggak apa-apa lah. Konsepnya 88% lawan 12%. Ini konsep yang kedua. Yang teman-teman harus pahami dulu. Apa 88 versus 22? Ini ngobrol tentang pikiran kita. Pikiran kita itu 88%-nya bawah sadar. Yang kita nggak pikirin bagaimana jantung berdetak, kita nggak pikirin, tapi otak kontrol. Nafas gimana naraknya, nggak dipikirin gitu ya. Feeling dan teman-temannya itu termasuk juga di bawah sadar. Yang 12% lagi adalah sadar, yang memang kita sadari, kira-kira gitu. Yang kalau kita mau ngobrol tentang program energi dan vibrasi, kita ngobrol gimana make yang 88%. Kalau kita ngandelin yang 12%, gitu ya, kalah kuat, gitu ya. Kita mau pakai mengaktifkan yang 88%. Nanti teman-teman bakal nemuin, oh iya, ternyata selama ini saya kayaknya ada yang nggak sinkron, gitu ya. Nah, ini yang mau kita beresin dulu. Sebelum kita ngobrol program energi, ini harus paham dulu.
Yang namanya program energi, kita berusaha 88% ini yang kita pakai. Alam bawah sadar. Kang, gimana saya pakai alam bawah sadar? Simple. Nanti ada tekniknya, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya kasih contoh yang mungkin bakal kena ke teman-teman ya. Kalau kita ngobrol, Kang, saya tuh pengen banget deh yang namanya usaha saya itu, atau misalkan saya punya uang banyak gitu ya. Usaha saya maju dan teman-temannya. Itu alam bawah sadar bilangnya saya pengen maju, saya pengen income banyak, pengen saldo di rekening 150 juta misalkan gitu. Itu alam bawah sadar kita ini. Tapi kadang-kadang yang kita lakukan itu nggak sinkron. Contoh, kita pengennya A, pengennya uang berlimpah gitu ya, berlimpah dalam keuangan, tapi yang dilakukan sehari-hari adalah mengeluh. Kenapa ya uang saya sedikit gitu. Bersedih hati tentang uang yang ada dan teman-temannya. Gitu ya. Kadang-kadang usaha kita mentok kiri kanan, kita bergumulnya di sedih hatinya. Gitu ya. Nggak mungkin gitu ya. Alam bawah sadar kita pengen A, tapi kalau secara sadar dan nggak sadar malah kita bilang kita nggak mungkin mencapai A. Gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, maka akan ada konflik sehingga program energi kita nggak akan jalan. Gitu ya. Dan ingat, kalau kita nggak yakin terhadap apa yang kita lakukan, maka yang bawah sadar ini yang nggak yakin ya bawah sadar ini gitu ya. Jadi ketika kita bilang, oke, saya pengen A, tapi kita nggak yakin, terus kita merasa sebetulnya nggak bisa jadi gitu ya, walaupun nggak diucapin, walaupun nggak dipikirin, maka yang ngejar ya yang tidak A-nya gitu ya. Maka kalau dalam konteks latihan hari ini, Kang, saya pengen mendapatkan kemudahan dalam berusaha, maka itu harus diyakini dalam sadarnya iya, bawah sadarnya pun harus meyakini itu. Nanti kita akan kasih tahu gimana caranya, gitu ya. Dan nanti kita akan, ya udah, saya segitu dulu. Kita akan kasih tahu gimana cara 88% ini. Yang teman-teman harus, poin yang sekarang adalah, teman-teman harus tahu bahwa 88% ini yang harus dipakai, penting banget, powerful banget, sehingga ini harus dijaga. Jangan sampai sama kita dimatiin 88%-nya. Ya. Ini dulu, nanti ada paparan sedikit yang nyambung sama sini, ya. Nah, intinya adalah keselarasan antara pikiran, tindakan, perasaan, gitu ya. Ngobrol di sini ngobrolnya adalah rasa, gitu ya, feel, gitu ya. Jadi feel kita harus selaras, kira-kira gitu ya. Nah, next adalah nomor 3 nih. Ini juga penting. Yang harus kita pahami adalah energi kita itu akan jalan mengejar apa yang kita set. Tapi masalahnya apakah kita yakin, bukan yakin, apakah kita tahu apa yang kita kejar? Contoh, saya ingin uang banyak. Udahlah kita ngobrolin uang aja lah gitu ya. Yang gampang ya contohnya. Saya pengen uang banyak. Kalau kita pengen uang banyak, maka itu tidak terlalu dimengerti oleh otak bawah sadar kita. Karena uang banyak itu nggak jelas. Kok nggak jelas maksudnya gimana kan? Kita harus lebih detail. Atau spesifik. Uang banyak itu berapa? Ya. Jadi ini nanti setting goal dulu. Pertanyaannya berapa banyak? 150 juta kah? 100 juta kah? 300 juta kah? 20 juta kah? Kang, saya cuman 15 juta aja beresin pinjol misalkan. Nah, berapanya itu harus spesifik. Teman-teman jangan khawatir untuk men-setting ini. Setting aja dulu. Nyating kan gratis ya. Saya pengen uang 100 juta. Ya nggak apa-apa. Setting aja, niatin aja 100 juta. Niat 100 juta kan gratis. Gitu ya. Yang kedua adalah kapan tercapainya. Kapan juga kita setting. Gitu ya. Saya ingin mendapat uang 150 juta dalam 3 bulan, misalkan gitu. Detail, gitu ya. Sehingga kita jelas kalau 150 juta. Nah, terus pertanyaan gini, saya pengen 150 juta. Pernah nggak saya pegang duit 150 juta? Oh, belum pernah.
Cari pengalaman itu. Oh, kalau 100.000 kayak gini, berarti kalau 150 juta ada sekian banyak gitu ya. Kenapa? Karena dengan detail ini kita langkah keduanya harus kerasa gitu ya. Pakai 5 indera. 5 indera. Kalau uang 150 juta itu dipegangnya kira-kira gimana? Baunya kira-kira gimana? Rasa juga bahagianya ketika pegang 150 juta kayak gimana? Kalau teman-teman punya buku tabungan yang udah nggak pakai, coba buka buku tabungannya, tulis aja 150 juta tuh, oh segini nolnya. Saya feel-nya ketika dapat ini bagaimana? Oh bahagianya kah, apanya gitu ya. Semuanya dipakai. Ya, matanya bisa ngelihat, bisa ngebayangin 150 juta tuh kayak gimana, bisa ngelihat buku tabungan atau saldo rekening 150 juta gimana, pendengarannya juga bisa jalan, mungkin kalau uangnya diteret gitu ya, atau ATM keluar duit itu gimana sih gitu ya, touch cara megangnya gitu ya, megangnya itu dapetin itu, karena alam bawah sadar akan mengunci ini, rasa ini akan dikunci oleh alam bawah sadar. Kalau kita mau memprogram, maka setelah kita tenang, kita paham alam bawah sadar yang akan bekerja, maka kita programnya mau apa, keinginan kita yang mau dikejar. Kalau kita bilang keberuntungan dan menarik rezeki yang seperti apa yang mau kita tarik gitu ya. Itu harus detailkan berapa, kapan, kayak gimana, rasanya oleh 5 indera kita sudah coba gitu ya. Ini mungkin nggak mudah di awal, tapi kalau dicoba nanti teman-teman akan mudah dan jadi terbiasa sehingga program itu akan nembak gitu ya. Nah, yang pentingnya adalah si keinginan kita ini gitu ya, lakukan pertama adalah tulis. Makanya kemarin sempat kan kita coba deh ditulis gitu ya. Tulis di buku mana gitu ya, teman-teman terus segini gitu ya, sambil nulis itu. Kenapa ditulis? Karena nulis itu akan apa ya? Kalau batu tuh kayak mengukir batu gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan ketika kita nulis gitu ya, kita nulis itu kan diulang sama pikiran, masuk ke dalam alam bawah sadarnya lebih dahsyat lagi. Jadi teman-teman akan saya sarankan adalah punya waktu khusus buat nulis. Saya misalkan saya pengen punya rumah. Kalau kita cuma bilang pengen punya rumah, nggak jelas rumahnya kayak gimana. 1 tingkat, 2 tingkat, luasnya berapa, catnya apa, ruangannya ada berapa, kamar mandinya kayak gimana, bedroomnya seperti apa, gudangnya mungkin kayak gimana, ada garasinya kah, pohonnya sebelah mana. Nah, hal-hal detail itu teman-teman tulis terus. Gitu ya. Mungkin tulisan pertama cuma rumah lebar sekian gini. Oh, saya pengennya di Bandung. Deket gunung. Ada kolam, gitu ya. Terus dielaborasi sehingga segala indera, kan kalau kita ngobrol ya, sebuah rumah di dekat gunung 2 tingkat, warnanya warna pink, depannya ada kolam ikan berisi ikan gurame 10 ekor, ada air mancur, kan otomatis teman-teman dengerin saya aja kebayang gitu ya. Oh, kayaknya kayak gini nih gitu ya. Ada pohon kelapa 2 di depannya gitu. Kan itu kan kebayang. Proses menulis itu adalah teman-teman akan memperjelas apa yang teman-teman mau, dan itu sebenarnya udah mulai nembak di situ. Maka teman-teman punya waktu untuk menulis apa keinginannya teman-teman, apa yang ingin dicapai. Da Allah mah punya segala gitu ya. Mau minta rumahnya 10 juga mah enggak aja. Niatin aja kan gitu ya. Nggak akan rugi kan gitu ya. Kan modalnya apa sih? Modalnya buku sama bolpen atau pensil. Kan sama waktu untuk berikhtiar menulisnya gitu ya. Nggak harus ngeluarin duit kan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi kita sampai poin ketiga. Dalam melakukan teman-teman harus tenang pikirannya. Ini berarti dalam vibrasi yang tinggi gitu ya. Kemudian ingat yang bekerja adalah alam bawah sadar. Dia mau disuruh kerja ngapain, ngejar apa? Ngejar harus yang detail spesifik. Yang kelima indera kita dilibatkan, ikat dengan menulis. Ya, semoga runtutannya dapat. Oke. Nah, yang keempat. Bentar ya. Terus kalau udah begini, yang keempat adalah
gimana Kang saya menembak programnya gitu ya, menembak programnya gitu ya. Caranya adalah ini kita buat singkat aja ya dan sederhana aja gitu ya. Teman-teman melakukan yang namanya visualisasi, pembayangan, membayangkan. Membayangkan itu menurut saya pribadi kayaknya 99% kita nggak akan sulit membayangkan. Ngehayal. Ya anggap aja menghayal gitu ya. Teman-teman bayangin, oke, misalkan teman-teman ngobrol tentang rumah. Gitu ya. Sebetulnya rumah yang teman-teman pengen kayak gimana sih? Bayangin aja. Gitu ya. Visualisasi ini, kan nanti harusnya kalau teman-teman udah nulis nggak akan kemana-mana ya. Udah tahu apa yang harus dibayangkan. Maka visualisasi ini, pembayangan ini dilakukan secara rutin. Gitu ya. Apalagi di awal-awal. Harus sering. Harus rajin. Ya. Caranya gimana? Tipsnya adalah, tips nomor 1 adalah 1 jam sebelum tidur. Teman-teman tahu kan rata-rata tidurnya jam berapa? Misalkan, Kang saya mah tidurnya jam 10. Maka jam 9 malam, saran pertama yang simple banget adalah off dari gadget. Jangan lihat lagi TikTok, jangan lihat lagi Instagram, jangan buka lagi Facebook, HP simpan. Jangan lihat lagi scroll-scroll grup, gitu ya. Nggak usah lihat-lihat WA lagi. 1 jam sebelum tidur, harus di-off-in dulu. Supaya apa? Pikiran kita itu udah nggak mikirin hal-hal lain. Gitu ya. Kan rata-rata kita nih, banyak banget, bukan kita lah, mungkin kita enggak ya. Tapi kan kita sangat sering lihat orang yang sampai detik terakhir tidur, itu masih lihat scrolling Instagram, TikTok. Apa yang terjadi? Program TikTok itu yang akan muncul ke dalam bawah sadar kita. Bayangin kita misalkan lihatnya Shopee, gitu ya. Liatin Shopee sampai ketiduran. Apa yang terjadi? Iklan-iklan barang Shopee yang akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Iya, kalau bagus. Tapi kan itu programming alam bawah sadar yang kita nggak sadari, kan gitu ya. Kita lihat iklan, jangan-jangan malah kita lebih kemakan sama iklan itu. Apalagi nanti pilpres tuh. Ramai kan? Jebret. Kalau itu informasi teman-teman tidak saring masuk ke dalam bawah sadar, udah repot kita. Karena kita jadi objek dari permainan pikiran, kan gitu ya. Akhirnya kita yang dipermainkan oleh berita pilpres, gitu ya. Padahal apa sih, kan gitu ya. Apakah kita benar-benar mau jadi yang pendukung si A lawan si B dan teman-temannya? Kan harusnya nggak begitu ya. Nah, jadi tips pertama adalah biasakan, walaupun mungkin itu berat di awal, 1 jam sebelum istirahat, sebelum tidur. Ketika kita mau tidur kan kita akan masuk ke gelombang yang sangat mudah untuk memprogram alam bawah sadar nih. Pastikan 1 jam sebelumnya, jangan udah jauhkan yang namanya gadget, ya. TikTok, Instagram, lewat aja dulu ya, gitu ya. Jauhin dulu. Ya, supaya pikirannya siap-siap dulu. Kosong dulu, gitu ya. Tenang pada saat itu teman-teman, berarti tenangin pikiran. Mau latihan nafas perut boleh. Tapi tips kedua sih sebetulnya nggak usah latihan-latihan banget, gitu ya. Tips kedua, dalam waktu 1 jam ini, maka teman-teman naikin vibrasi energinya. Kang, saya nggak ngerti vibrasi energi itu apa. Simple banget. Tips beginner ya. Teman-teman pikirin hal-hal yang termasuk ke 1, bersyukur. Kalau kita bersyukur, vibrasi energi kita itu otomatis jadi tinggi. Coba teman-teman dalam waktu 1 jam nih, HP matiin gini, oke, bismillah, oke, saya mau istirahat. Ketika mau udah HP diawasin, teman-teman mulai cari apa sih yang hari ini saya perlu syukuri. Oh, alhamdulillah saya punya istri yang sampai saat ini menemani. Anak saya, walaupun bandel gitu ya, kan pasti ada sesuatu yang disyukurinya, kan gitu ya. Kita cari yang bisa disyukurinya. Ketika kita bersyukur gitu ya, akan sangat banyak teman-teman yang akan ngerasa kok merinding atau apa. Itu tanda vibrasinya naik. Peng, gitu ya. Berarti itu mulai itu memancarkan siap-siap tuh pemancar, kalau apa ya, kalau
radio mah udah nyebarin energi gitu ya, udah siap-siap dengan powerful ya. Jadi 1 jam sebelum istirahat, off gadget, kemudian naikin vibrasi dengan cara mikirin sesuatu yang bisa membuat kita apa yang perlu ya apa ya, cari hal-hal yang teman-teman bisa syukuri gitu ya. Nggak akan mungkin nggak ada, pasti ada gitu ya. Dicari pasti ada gitu ya. Atau kalau selain ini bersyukur, terus misalkan teman-teman bahagia, berterima kasih gitu ya. Hal-hal yang kayak gitu, atau saya tulis aja ya, biar simple ya. Nggak usah banyak-banyak lah. Apa sih yang membuat teman-teman bahagia? Oh, misalkan tadi ketemu sama teman, ngobrol, enak banget, udah lama. Ya, hal-hal gitu aja. Gitu ya. Sama si ini terima kasih, sama. Nah, berterima kasih. Hal-hal yang ini, gitu ya. Ya, 10 menit, 15 menit lah, gitu ya. Rasakan dengan baik, gitu ya. Atau misalkan, oh tadi pagi saya makan apa, alhamdulillah, dan teman-temannya. Terima kasih pada petani yang nanemnya. Kalau nggak ada petani ini nasi nggak bisa datang ke sini. Makasih buat para pedagang gitu ya. Terima kasih pada istri yang masakin. Terima kasih segala macam. Kalau susah-susah banget, ya Allah terima kasih Mas Heri ini masih bisa hidup, masih bisa menghirup udara gitu ya. Teman saya kemarin asma susah banget gitu buat nafas aja gitu ya. Sementara saya masih bisa sangat mudah bernafas gitu ya. Sesimpel itu ya. Terima kasih hari ini saya selamat, terima kasih hari ini, wah banyak banget yang bisa diterima kasih, gitu ya. Baik ke sesama maupun ke Sang Maha Pencipta. Kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita mikirin ini, maka vibrasi kita naik. Hati-hati. Kalau kita mikirin, oh marah misalkan, benci, iri hati, gibah, ngobrolin orang yang nggak baik ya, hal-hal itu yang akan menurunkan vibrasi kita. Jadi kalau kita mau tidur, tapi kita masih kesel, iri hati, dengki, dan teman-temannya gitu, oh si itu mah kemarin gini-gini, oh dia yang bikin saya susah. Atau misalkan nanti pas pilpres lagi, saya selalu wanti-wanti pas pilpres ya. Soalnya pas pilpres itu, nanti akan ada usaha untuk dikotomi ya, si A dukung si ini, lawan jadi si ini. Dan itu masif, banyak orang banget. Energinya itu udah otomatis. Kita akan sangat mudah ke bawah, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti, atau misal, iya gitu ya. Jadi, iri hati, dengki, marah, ngomongin orang, dan segala macam, itu menurunkan si vibrasi kita. Ya, jadi jaga vibrasi kita di level tinggi. Ya. Sebelum kita mulaikan visualisasi, gitu ya. Nah, ketika kita sudah melakukan ini, terus udah feel-nya dapat, maka baru lakukan visualisasi. Apa yang divisualisasikan? Apa yang teman-teman sudah tulis? Yang sudah terukur, yang udah bisa, usahakan kerasa gitu ya. Jadi yang teman-teman lakukan adalah, saya ulangi lagi ya, supaya jelas nih. Ini mau tidur nih, 1 jam sebelum offin dulu gitu ya. Nggak usah langsung ke sini, bisa teman-teman santai dulu, mungkin mau wudhu dulu, mau mandi dulu, cuci muka dulu, atau mungkin minum teh gitu ya. Kalau minum teh itu bisa buat teman-teman tenang, bahagia gitu ya, minum air putih, atau misalkan ada apa gitu, atau ngumpul sama anak gitu ya, anaknya peluk dulu gitu ya. Apapun yang buat teman-teman bisa bersyukur, bahagia, dan terima kasih. Kemudian masuklah ke visualisasi gitu ya. Teman-teman bayangin, ya Allah terima kasih hari ini begini-begini, saya sudah gini. Lalu bayangin yang teman-teman ingin ya, anggapnya kayak tadi uang, saya bayangin uang 150 juta gitu ya, sudah ada di rekening teman-teman, tulisannya kayak gimana, rasanya gimana, kalau kita punya uang segitu, teman-teman rencananya, oh saya mau sodako sekian, mau apa sekian, dan teman-temannya. Kira-kira gitu ya. Itu bayangin sedetail-detailnya. Gitu ya. Karena pada saat itulah kita memprogram alam bawah sadar. Baru teman-teman tidur. Gitu ya. Tidur itu dalam proses ketika visualisasi makin bagus, program itu akan masuk dan alam bawah sadar akan tahu dia harus ngejar kemana, sehingga program yang nanti akan kita setting akan jauh lebih dahsyat lagi bergeraknya. Karena kita tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana pakainya. Ya. Dan yang kelima adalah, kan ini dilakukan rutin ya, visualisasi gitu ya. Kalau saya pikir kalau teman-teman mau benar-benar merasakan manfaatnya, seminggu ini ya terus gitu ya. Nanti kan ada kendala, oh Kang ternyata pas visualisasi saya tuh udah gini-gini, tapi akhir-akhir saya sendiri nggak yakin.
Nah, ini banyak nih. Ide sama kita, nggak mungkin lah. Masa sih 150 juta kan gede gitu ya. Nah, hal-hal gitu yang nanti akan kita kikis gitu ya. Nah, ketika visualisasi ini udah kita teman-teman jalanin, maka yang ketiga, yang kelima terakhir adalah kelihatan nih ya. Kalimat simpel jaga ya. Jaga atau aware, bahasa Inggris aware lah. Aware itu apa ya bahasa Indonesianya? Apa ya? Aware itu teman-teman sadar dengan apa yang teman-teman pikirkan, gitu ya. Maksudnya gini, kan ini mah udah ya, setiap mau tidur dilakukan. Nanti pas aktivitas sehari-hari, teman-teman ketika tiba-tiba harus sadar, saya tuh vibrasinya lagi tinggi atau lagi rendah. Ketemu sama teman kerja, menyebelin misalkan gitu ya. Kita terpicu misalkan untuk marah. Ketika marah, teman-teman suruh, kehela, jangan marah, gitu ya. Saya harus mengubah rasa marah ini menjadi vibrasi yang tinggi, bersyukur, bahagia, dan teman-temannya gitu ya. Teman nyebelin, kita mulai dari pemakluman, misal, oh mungkin dia nggak tahu, dan teman-teman mungkin dia lagi riweh di rumahnya, kita berempati, gitu. Jadi ketika kita sehari-hari, kita akan berusaha terus ada di vibrasi yang tinggi. Supaya apa? Supaya si program yang 88% ini jalan terus. Gitu ya. Jadi anggaplah selama 24 jam kita tuh berdoa terus dengan jelas apa gitu ya. Pas tidur alam bawah sadar jalan gitu ya. Pas kita sadar gitu ya, pas lagi aktivitas sehari kita jaga supaya semuanya selaras antara yang kita inginkan dengan apa yang kita rasakan dengan apa yang kita lakukan selaras gitu ya. Ini yang nanti jadi tantangan tersendiri. Ya, tapi kalau udah dibiasain harusnya sih ya namanya dicoba ya gitu ya. Yang namanya dilatih awalnya pasti sulit, tapi kesananya akan jadi mudah, gitu ya. Nah, aware ini, menjaga ini, kita ingat semua vibrasi, semua rasa, mau itu dari paling rendah, benci, marah, pengen ngebunuh dan teman-temannya, gitu ya, itu semuanya bisa diubah ke vibrasi yang lebih tinggi. Tinggal gimana cara kita mengubah cara pandang kita. Ya, mau marah, mau sedih, mau apa, ketika kita sedih, tar dulu, rugi saya sedih. Ketika saya sedih, vibrasi saya turun, gitu ya. Gimana ngubah sedih? Ya harus bisa, kan gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar tahu sendiri gimana caranya, gitu ya. Nah, sekarang saya kasih catatan yang penting. Ini 5 step yang dasar, apa ya, 5 poin pentingnya ini, gitu ya. Nah, sekarang saya kasih satu catatan penting banget. Ya, saya kasih catatan penting banget. Saya hapus dulu nih, ya. Saya hapus dulu. Oke, sorry. Bentar. Nah, catatannya adalah apa sih yang sebetulnya mau kita lakukan adalah kita akan mengubah pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran dan perasaan ini adalah 12 dan 88% tadi. Ini alam bawah sadar kita mau kita pergunakan gitu ya. Maka kita akan sebetulnya kita mengubah pikiran dan perasaan kita yang ada di level vibrasi atau energi gitu ya. Sehingga nanti dia bisa mengubah fisikal kita. Mengubah kehidupan yang realnya gitu ya. Kalau kita pengen kaya, anggap aja pengen punya duit 150 juta, mungkin duit 150 juta nggak tiba-tiba jebrek di sini gitu ya. Harus diikhtiarkan, betul ya. Caranya adalah dengan cara pikiran perasaan kita yakin dulu kita udah pegang 150 juta gitu ya. Yakin dulu, yakin makan gak usah bayar ya. Yakin dulu, sudah pegang, udah kerasa dan teman-temannya, nanti biarkan dia yang akan mengubahnya. Jadi intinya mah mungkin, kalau cara bahasa simpelnya, kita berdoa dengan penuh keyakinan, berserah diri, benar-benar bertawakal gitu ya. Tawakal itu kan bukan nyerah ya. Kita berdoa, dengan sangat yakin, bertawakal, dan membiarkan proses ini mengubah kehidupan kita. Gitu loh. Nah, ini yang sebetulnya mau kita lakukan. Nah,
ketika kita lakukan seperti ini, biasanya ada kalimat, tapi Kang, gitu ya, masa sih, nggak mungkin lah, saya kan begini, tetangga, wah, pasti banyak tapi. Ya, ini mental blocknya, memang godaannya di sini. Tapi ingat, balik lagi, kita mau ngubah pikiran dan perasaan, sehingga ini akan membantu kita mengubah di fisikal. Kang, saya nggak yakin. Wah, resikonya yakin apa sih? Bayar nggak? Apa enggak? Gitu ya. Tapi percayalah, kalau kita tidak mengubah ini, maka ya kalau kita melakukan apa yang kita lakukan selama ini sama gitu-gitu aja, maka hasilnya gitu-gitu aja, gitu ya. Ketika kita tidak melakukan perubahan, maka ya perubahan nggak akan terjadi apa-apa, gitu ya. Yang kita ubah kan cuma pikiran sama perasaan doang, gitu ya. Nggak rugi gitu loh maksudnya. Kan dibilang tidak akan berubah nasib kalau kita tidak merubahnya. Berubahnya gimana? Rubah ini weh lah, gitu ya. Sehingga nanti kesananya akan mengalir sendiri, gitu ya. Jadi ketika ada tapi dan tapi gitu, banyak banget soalnya kalau saya ngobrol gini, tapi kan kayaknya nggak mungkin deh Kang, saya utangnya sekian dan teman-teman, biarin aja, gitu ya. Kan memvisualisasikan hutang beres, bahagia, sudah bisa berbagi, kan nggak harus ngeluarin duit gitu ya. Tidak menambah hutangmu kan gitu ya. Ya lakukan saja sebagai bagian dari ikhtiar. Kan gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Sorry. Semoga kebayang ya. Oke, sebentar lagi beres. Nah, jadi mental block ini yang biasanya akan muncul. Maka teman-teman simpelnya gini, rugi apa sih kalau dilakukan? Kan nggak rugi apa-apa gitu loh. Nggak harus ngeluarin duit apa-apa, ya lakuin aja. Susuganan kan gitu ya. Dengan penuh yakin, ya jadi aja, kira-kira gitu ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan di ini. Jadi sebetulnya ini yang kita lakukan, gitu ya. Nah, apakah ini bisa untuk segala macam keinginan atau doa dan teman-teman? Iya bisa, gitu ya. Dalam hal latihan hari ini kita fokuskan dulu pada si keberlimpahan untuk rezeki, kira-kira gitu ya. Nah, dan keberuntungan, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, Kang, terus apa gunanya ini kalau apa efeknya dengan energi yang kita latih dan teman-temannya? Nah, ini yang saya mau saya kasih jelas gitu ya, supaya teman-teman tahu, paham, awalnya tahu dulu deh, gitu ya. Kalau paham kan nanti datangnya setelah tahu, gitu ya. Teman-teman sekalian, ada 5 hal yang membuat kita itu sebagai orang yang berlatih, praktisi energi gitu ya, yang latihan walaupun baru nafas turun, atau baru join untuk kepo gitu ya. Ada 5 hal yang membedakan kita dari orang biasa. Sesimpelnya kalau teman-teman itu adalah termasuk generasi ayah gitu, itu bedanya seperti Son Goku yang biasa dengan Son Goku yang udah jadi Super Saiyan gitu. Energinya sudah berubah gitu ya. Kalau kita berlatih, maka jelas satu, power. Energi kita itu udah lebih padat, lebih besar dari yang orang-orang yang tidak berlatih atau tidak berbakat lah, kira-kira gitu ya. Tidak berlatih, tidak berbakat gitu ya, orang biasa aja. Tentu kita yang berlatih nggak mungkin dong, nggak ada bedanya. Beda pertama adalah kita punya power yang sudah lebih dibandingkan orang lain. Ini hal positif, tapi hal negatif juga. Hati-hati. Ya. Ketika kita powernya gede, tapi kita nggak tahu ini mau dikemanain, ngedukung 80%-nya, misalkan ya teman-teman tuh latihannya rajin. Tapi, berkeluh kesahnya juga rajin. Ya, saya sekarang mau ngomong genre ya. Genre itu jelas ya ke teman-teman ya. Kang Hendrik, tolong di-mute Kang Hendrik. Saya mau ngomong ke teman-teman supaya jangan salah paham ya. Saya mau sampaikan sejelas-jelasnya. Banyak kita temui orang-orang yang rajin latihan, tapi suka ngomongin orang lain misalkan.
atau fokusnya di hal negatif, di semua kekurangan. Aduh, saya mah cuman gini gitu ya. Apa yang terjadi itu yang terprogram, tapi dengan power yang besar. Maka alam bawah sadar mah nggak tahu dia ngejar positif atau negatif. Dia mah ngejar apa yang kita programkan. Ketika keseharian kita itu berkeluh kesah, maka sebagai orang praktisi energi, maka keluh kesah itu akan didorong dengan power yang besar. Maka terjadilah keluh kesah itu. Maka teman-teman hati-hati di sini. Ya, ketika kita sudah berlatih, powernya beda dengan orang biasa. Orang biasa mungkin ya, misalkan ini kondisinya A nih. Terus kita berkeluh kesah gitu ya. Keluh kesah misalkan atau targetnya di sini gitu ya. Kalau orang biasa mungkin kecepatan cuma 10 km per jam gitu ya. Gitu. Belum sampai dia sadar, masih bisa dibalikin. Tapi kalau orang yang powernya gede, berarti misalkan dia larinya kenceng banget, begitu dia berkeluh kesah bla bla bla, dia cepet nyampainya ke sini. Ya, ngebalikinnya ya harus lebih cepat lagi, kira-kira gitu ya. Kita harus lebih sadar lagi dengan apa yang kita pikirin. Nah, itu satu ya, power yang membedakan kita, udah jelas karena kita berlatih. Yang kedua adalah kemampuan manipulasi. Teman-teman yang sudah ngobrolin tentang satelit energi, bikin terapi jarak jauh dan teman-temannya, berarti kita dan energi itu sudah tanda kutip bersahabat gitu ya. Kita udah biasa memprogram-program energi, kira-kira minimal buat terapi jarak jauh. Makanya saya senang banget kalau di grup ada yang minta tolong, langsung. Karena itu adalah sarana kita berlatih, jarak jauh lagi gitu ya, lebih dahsyat lagi. Maka ketika kita sebagai praktisi energi, kemampuan manipulasi kita sudah lebih terlatih. Artinya energi ini udah lebih cepat merespon. Tinggal 88%-nya itu yang alam bawah sadar ini yang harus kita program gitu ya, supaya merespon tidak hanya ngebantu teman kita gitu ya, yang perlu terapi, tapi buat ngebantu diri sendiri juga gitu loh. Dengan cara apa? Yang ngedorong doa-doa kita, supaya lebih powerful lah kira-kira doanya. Ya. Nah, yang ketiga apa lagi? Yang ketiga kita punya sistem plus interkoneksi. Mereka yang berlatih bareng-bareng dengan pola yang sama, maka mereka akan punya benang merah energi yang sama, karakter yang mirip-mirip. Nggak akan sama persis, tapi ada kemiripan, ada irisan. Lewat kesamaan ini, maka bisa saling koneksi. Ini mah seperti doa misalkan lagi sholat minta hujan misalkan. Ketika kita lagi sholat minta hujan, berdoa bersama, doa yang sama, di lapangan yang sama, doanya didorong oleh puluhan orang. Sama arahnya. Doa istisqa, kan semuanya ngerasain ya, misalkan bener-bener bahagia, ingin banget hujan turun. Tervisualisasi hujan tuh seperti apa, gitu ya. Di sebuah lapangan, niatnya sama, kan gitu ya. Nah, sebetulnya hal yang mirip dengan yang kita. Kalau kita udah orang yang berlatih, apalagi yang bukan rajin lah ya, yang konsisten berlatih, kita akan punya energi yang bisa saling terkoneksi. Jadi ketika kita mendoakan, itu didorong sama doa temennya, gitu, sama energi yang lain gitu, sama energi teman-temannya. Kira-kira gitu ya. Jadi diamini lah kalimatnya ya, bukan diamini ya, diamini kan, ya iya diamini sih, oleh banyak orang. Jadi kayak doa berjamaah. Gitu ya, ini yang kita punya, di mana orang biasa mungkin nggak punya, kan gitu. Keempat adalah program yang hari ini kita akan lakukan. Programming itu adalah energinya sudah didesain spesifik. Hari ini kita akan perkuat khusus untuk keberuntungan dan menarik rezeki. Energinya sudah diprogram. Gimana caranya? Ini nembusnya lebih cepat, khusus buat yang untuk topik yang ini, kira-kira gitu ya. Yang ini mungkin yang nggak dimiliki kalau sama orang yang tidak berlatih. Ya, ini poin keempat yang kita punya. Kita punya kemampuan programming. Ya, hari ini saya bantu, insya Allah, yakin lah efektif gitu ya. Yakin banget efektif programming yang kita punya. Jadi jalannya udah dibuatin. Jalurnya udah dibuatin, tinggal teman-teman menjalani
bersama-sama beratus-ratus orang gitu ya. Ke arah yang sama ya lebih cepat nyampainya. Kira-kira gitu ya. Yang kelima yang nggak kalah penting dan mungkin sangat penting ya, adalah mental state. Mental state. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah kondisi mental. Si mental. Ya. Kalau teman-teman itu berlatih konsisten, maka teman-teman udah membuktikan konsistensi. Gitu ya. Latihan itu kan susah, malas, dan teman-teman. Teman-teman udah punya sikap di mana ketika malas datang, udah tahu bagaimana cara mengatasinya. Latihan itu berat, tapi teman-teman pantang menyerah. Ada pasien segala macam, teman-teman sering secara otomatis langsung membantu. Mau berbaginya itu udah naikin vibrasi, gitu ya. Nah, ini yang dilatih, yang kita punya, orang-orang yang latihan punya, yang mungkin orang biasa jarang punya. Jadi ini ada 5 poin, powernya oke, manipulasi itu berarti energi kemampuan untuk berinteraksi dengan energinya udah kelatih, sistem interkoneksi karena saya nggak tahu hari ini berapa orang ya. Saya cek berapa orang nih. Aduh, berapa orang nih? 122 gitu ya. 122 orang ini bisa saling terkoneksi dan nanti settingannya settingannya memang dikoneksiin hari ini. Berarti bayangin teman-teman didorong oleh 121 orang doanya gitu ya. Bahkan mungkin bisa pinjam-pinjaman energi ini. Ya. Programming hari ini dapat gitu ya. Khusus buat yang keberuntungan sama jalur rezeki, sama mental state gitu ya. Kang, saya baru datang, baru gabung. Saya mungkin belum tahu ya latihan gimana. Ya nggak apa-apa, kejar aja. Karena latihan itu menurut saya kayak simple tapi banyak manfaat yang didapat kira-kira gitu ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Ya itu. Yang 5 hal yang kita punya yang membuat kita sebagai praktisi energi, orang-orang yang latihan, di satu sisi bisa positif, tapi di satu sisi lain harus benar-benar hati-hati, gitu ya. Ketika kita bersikap di keseharian juga otomatis dengan hari ini saya kasih tahu dengan sangat mendetail, teman-teman harus sudah mulai, sarannya ya, bukan harus ya, saya sangat menyarankan teman-teman benar-benar memperhatikan sikap keseharian. Jangan sampai masih bergumul di kesedihan, di hal-hal yang pikiran vibrasi rendah gitu ya, bahaya gitu ya, nanti lebih cepat tercapai gitu ya, baik yang positif, which is good, dan yang negatifnya pun sama, karena alam bawah sadar nggak tahu dia itu positif atau negatif. Teman-teman niatnya A ya dikejar ke A gitu ya. Nah, sampai sini dulu penjelasannya. Tinggal satu hal lagi yang saya mau sampaikan sebelum kita mulai prosesnya, yaitu saya mau jelasin apa yang mau kita lakukan ketika proses transfer ini, supaya teman-teman paham ini, supaya teman-teman bisa lebih dapat lagi rasanya ya, feel-nya ya. Oke, satu, apa yang mau diperkuat hari ini adalah program untuk keberuntungan dan penarik rezeki. Kalau teman-teman cuma tahu itu doang, kayaknya kurang gitu ya. Apa yang dia cuma ya penarik keberuntungan, penarik rezeki, terus apa sih yang dia nggak tahu kan? Nah, saya jelasin ini apa gitu ya, supaya teman-teman ngerti. Yang pertama, program ini akan membantu teman-teman menstabilkan emosi. Ya. Ketika nanti di setting segala macam, maka ada program yang akan membantu teman-teman menstabilkan emosi. Kalau teman-teman marah, akan mudah cepat ke tengah lagi, sedih cepat ke tengah lagi. Ketika vibrasinya rendah, bakal kerasa ini ntar dulu deh. Ya, ini kayaknya rendah nih, gitu ya. Akan terbantu dari sisi itu, ya, menstabilkan emosi. Kenapa? Karena emosi yang stabil penting. Kalau emosinya nggak stabil, nggak jalan, kan gitu ya. Karena poin pertama tadi adalah terus tenang. Maka ini ada program untuk membantu menstabilkan emosi kita. Ya, baik secara hormon maupun secara energi. Ya, kenapa? Karena hormon juga berpengaruh ke mood gitu ya.
misalkan sorry, itu kan hormonnya lagi acak-acakan, kita makannya lagi nggak bener ya, itu moody juga kan gitu ya. Nah, itu akan ngebantu juga. Ya. Kedua adalah ini akan meningkatkan tanda kutip kepekaan. Jadi teman-teman bakal lebih gampang kerasa gitu ya. Efeknya maksudnya tujuannya apa? Supaya nanti ketika teman-teman naikin vibrasi segala macam itu teman-teman tahu, oh iya ini udah bagus nih. Udah oke nih. Udah siap nih untuk visualisasi. Kira-kira gitu ya. Kepekaannya bakal ditingkatin. Ketiga adalah penguatan pituitari. Jadi di kepala kita ada kelenjar pituitari yang fungsinya sebagai penerima input dan broadcast input. Broadcast keluar. Yang nembakin doa tuh ya kelenjar itu. Maka kita akan ada program ini salah satunya adalah untuk mengoptimalkan, menguatkan fungsi pituitari tadi. Gitu ya. Selain buat visualisasi. Jadi teman-teman akan lebih mudah membayangkan. Ya. Jadi visualisasi jangan mikir ngimpleng doang gitu ya. Astral dan enggak, kita nggak mikir sejauh itu. Kita mikir cuman membayangkan. Contohnya adalah teman-teman bayangkan semangkok bakso, baksonya ada 3, 1 besar, mie-nya warna kuning, kuahnya itu panas banget keluar uapnya. Makan pakai sumpit. Kan kebayang ya? Apakah teman-teman melihat depan muka? Enggak. Tapi kebayang itu bakso besar dan uap yang keluar, rasanya aja mungkin kerasa. Nah, itu akan mempermudah teman-teman memvisualisasikan. Visualisasi kayak gitu doang, sesimpel itu. Ya, membayangkan dengan jelas gitu ya. Kemudian ada program ini juga akan memperkuat satelit energi teman-teman. Ya, satelit energi buat apa? Satu buat personal broadcast ya. Maksudnya apa ya, Bro? Jadi tower sendiri gitu ya, kita akan lebih mudah untuk nyebarin si doa ini ya, untuk lebih ngedorong doanya, sama buat interkoneksi yang tadi. Ya, jadi 121 kalau saya tadi ngitung 122 kan, berarti kurangi saya. Enggak lah, saya juga ikut berdoa. 122 orang akan mudah sekali saling terkoneksi. Jadi kalau misalkan ternyata teman-teman tidurnya jam 8 nih, ternyata dalam jam segitu ada mungkin 40 orang di antara kita yang sama-sama melakukan vibrasi, akan terkoneksi. Ngedorongnya bareng-bareng. Gitu ya. Powernya akan 40 orang. Jadi kalau teman-teman saya sarankan ya, kalau boleh saya sarankan, lakuin rutin. Ya, pada jam-jam yang memang ya disepakati tadi ya, dekat-dekat jam tidur. Nanti doanya nggak doa sendirian, gitu ya. Karena settingan satelitnya akan disetting di badan teman-teman supaya saling terkoneksi. Dan nomor 5 adalah kita ngobrol tentang penguatan energi. Ya, jadi kalau teman-teman nanti latihan akan lebih mudah nyerap, lebih mudah kerasa, dan teman-temannya kenapa energi ini yang akan jadi bahan bakar buat ngedorong si visualisasi kita. Nah, itu apa tentang program ini. Jadi saya udah jelasin detail ya, apa yang ada di program ini, dia ngelakuin apa aja. Gitu ya. Ya, jadi kalau kemarin kan penglaris, udah aja penglaris. Apa itu penglaris? Gimana cara kerjanya? Nah, ini baru pertama kali dalam sejarah XHI saya jelasin. Penglaris itu detailnya banyak gitu ya. Dibungkusnya jadi penglaris. Nah, sekarang si bungkus itu kita buka, ini loh isinya. Gitu ya. Nah, terus terakhir banget sebelum kita mulai, ini udah jam 9 ya. Mungkin ini paling 2 menit lah ya. Saya akan transferin sekarang ya, karena ini kan udah direkam ya. Jadi teman-teman bahas baca lagi simak lagi pemaparan ini. Saya terakhir ini saya mau jelasin gimana kita mendapatkan program ini. Ngebagiin program ini ke 21 orang ya. Yang pertama, tugas teman-teman simple banget. Silakan ambil posisi duduk aja lah, jangan berdiri lah, soalnya berdiri kan nggak rileks ya. Yang penting adalah teman-teman lakukan harus tenangkan pikiran, terima dan rasakan apa aja yang kerasa ya. Terima, rasakan aja gitu ya. Kerasanya angin, terima gitu ya. Apapun. Durasi transfernya pun cuman mungkin 10 menit lah. 5-7 menit. Ya. Dalam 5-7 menit ketika nanti kita mulai, teman-teman tenangkan pikiran, terima apa aja, rasain apa aja. Gitu ya. Bebas gitu ya, nggak usah dinilai. Oh, angin kok keras. Jangan sampai gini. Kerasanya misalkan kayak di banjir gitu. Terus
Kenapa ya kok kayak dibajak? Jangan nanya-nanya gitu. Terima aja. Ya. Yang kedua, itu kan settingan awal ya. Nah, nanti akan ada fase pertamanya itu adalah saya koneksiin dulu 100 sekian orang ini. Syaratnya adalah teman-teman harus meniatkan di lapangan yang sama. Seperti biasa kayak latihan. Kalau teman-teman tidak meniatkan di lapangan yang sama, saya nggak bisa ngedetek. Ya, maka orang-orang yang mau dapat instalasi program ini nanti pas diberi aba-aba, niatkan berada di lapangan yang sama. Ya, nggak usah visual, nggak usah nyalain video, nggak apa-apa. Yang penting dengerin aja, niatin ada di lapangan yang sama, yakin aja. Ya, pasti dapat ya. Karena step pertama dikoneksiin dulu. Kedua nanti akan diinstal programnya, kita akan perkuat si programnya. Yang teman-teman perlu lakukan adalah jaga koneksi. Jadi dalam 7 menit, kalau bisa jangan melakukan hal lain. Ya rasain aja, gitu ya, supaya mantep gitu ya. Beda dengan latihan ya, kalau latihan kan bisa abis connect, udah kekunci. Karena yang ini kan ada bertahap-tahap gitu ya. Jadi teman-teman jaga koneksinya, kemudian jaga rasa, jaga pikiran. Jaga rasa, jaga pikiran maksudnya gini. Apa ya? Mikirnya yang positif, jangan kemana-mana. Rasain, terima aja gitu. Ya, jaga di situ aja biar gampang ya. Oke, paling itu doang. Nanti habis transfer saya cuman ngasih beberapa pointer lagi. Setelah itu harusnya sih kita oke. Ya. Dah, sekarang kita mulai persiapannya. Silakan ambil posisi duduk dulu. Sorry. Ambil posisi duduk. Tenang, rileks, punggungnya tegak. Semua cek dulu, jangan ada yang mikrofonnya nyala. Ya, saya masih lihat Kang Hendra Yunda masih nyala Kang. Kang Irfan masih nyala, matiin dulu. Ya, matiin dulu sih mikrofonnya. Soalnya saya nggak bisa dengar teman-teman, tapi yang lain mungkin dengar teman-teman. Kalau tiba-tiba ada yang teriak, ada yang ngomong kan ngeganggu yang lain ya. Oke, siap ya? Bismillah. Sok. Duduk tenang, relax. Akan makan 7-5 menit. Saya lihat jam kok. Tenangkan pikiran. Tarik nafas yang dalam. Nggak usah nafas perut juga nggak apa-apa. Nafas perut lebih baik. Nafas biasa juga bisa. Teman-teman benar-benar rasakan nafasnya. Nariknya yang relax banget. Dalam banget. Fokus dan konsentrasi, niatkan untuk ngerasain dan nerima apa adanya, jauhkan analisa, terima apa adanya. Izinkan saya untuk membantu teman-teman men-settingkan energi ini. Ya. Oke. Oke. Kalau lebih konsentrasi memejamkan mata, silahkan pejamkan mata. Kalau mau buka mata pun nggak apa-apa. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hitungan ketiga, teman-teman niatkan berada di lapangan yang sama. 1. Bagus ini, padat semua. 2. Ya, 3. Tetap rasakan. Tetap tenang, tetap rileks, jaga pikiran, perasaannya, terima apa adanya, ya. Sebentar, saya ngecek dulu sebelum kita mulai ya. Ini udah banyak banget yang hadir. Oke, good. Ya, saya kunci ya. Setelah ini nggak niatin ya, niatin tetap di sana. Setelah dikunci, kemungkinan besar nggak bisa nyusul ya. Siap-siap. 3, 2, kunci. Rasakan. Kalau itu padat, rasain, gerenyam-gerenyam. Nggak keras apapun, rasakan nggak kerasan. Sebentar. Oke, kita mulai installnya ya. Jaga pikiran perasaan. Kalau ada kayak yang ngedorong, kayak masuk atau gerenyam-gerenyam gitu, diterima ya. Jangan dilawan. Kalau dilawan nanti dia mantuk.
mantul nanti berat di sayanya. Terus. Terima. Gas. Bagus. Bismillah. Bagus, nice. Yes. Terima. Bagus. Bismillah ya. Ini bagian dari ikhtiar kita. Ikhtiar memahami bagaimana mekanisme doa. Bagaimana kita bisa lebih bermanfaat dengan memperhatikan diri sendiri dulu. Bagus. Masih. Penyerapannya menurut saya bagus nih. Ya. Terus serap terus, rasakan gitu ya. Rasain aja, nggak usah niatin nyerap gitu. Rasain aja. Udah bagus kok ini. Terus. Nice. Bentar ya, terus ya, dikit lagi ya. Ini lagi dibiarin mengendap dulu. Biar nempel dulu. Emosi lebih stabil ya, fungsinya stabilisasi emosi, peningkatan kepekaan, penguatan energi, satelit, network. Oke, good. Satu sesi lagi bentar. Yuk, kita mulai. Bismillah. Dar. Terus ya, pertahankan di lapangan yang sama. Jaga positif, tenang, rileks, rasakan. Dapat pasti. Kita udah coba banget. Sistem ini lebih canggih dari yang biasanya ya. Oke, kita padetin ya. 3, 2, bismillahirrahmanirrahim. Oke, that's it. Dar. Bagus. Ya, tarik nafas yang dalam. Tarik nafas yang dalam. Kalau yang tadi buka mata, tutup mata bisa buka mata. Udah bagus banget, cepet. Ya, tadi saya pikir lama, taunya nyerapnya pada bagus, jadi lumayan cepet. Oke. Ya, teman-teman itu sekalian programnya. Pertanyaan adalah setelah ini harus ngapain, gitu ya. Setelah ini, tadi sudah panjang lebar dijelasin, teman-teman bisa langsung aplikasi. Ya, koneksinya menurut saya udah oke banget. Ya, 120 sekian orang ini sudah terkoneksi. Programnya saya yakin tadi udah ini banget gitu ya. Nyerapnya cepet terus ya. Di luar dugaan saya pikir bakal lama. Taunya cepet banget. Tinggal diaplikasikan. Ya, catatan terakhirnya adalah ketika teman-teman, Kang, saya selain mengaplikasikan vibrasi visualisasi tadi, kalau saya latihan mandiri kayak gimana, Kang? Gitu ya. Ya, ini mungkin jadi bagian latihan favoritnya teman-teman ya, karena nggak akan berat-berat lah gitu ya kalau yang ini mah ya. Nah, buat latihan mandiri, teman-teman bisa lakukan sebetulnya ada dua. Yang satu latihan-latihan, yang kedua adalah menjaga keseharian ya. Buat latihan mandiri, teman-teman, ini kita sebut aja latihan mandiri memancarkan vibrasi gitu ya. Latihan mandiri vibrasi lah kira-kira gitu ya. Maka teman-teman setelah latihan apapun, atau nggak usah latihan apapun gitu sebelumnya gitu ya, maka teman-teman duduk boleh, berdiri boleh, tapi mungkin duduk lebih enak ya. Duduk terus nyalurin ke punggung ya. Nyalurin ke tulang punggung gitu. Terus ngaktifin program yang ini ya, program keberuntungan dan menarik rezeki, anggaplah gitu. Atau teman-teman namain sendirilah gitu ya. Kan udah tahu ya ini fungsinya apa, maka namanya jadi nggak penting. Yang penting teman-teman tahu fungsinya apa
gitu ya. Namain sendiri boleh. Kalau mau pakai nama yang tadi Teh Ambar berikan, yaitu penarik keberuntungan dan penarik rezeki, boleh. Salurin ke tulang punggung, niatin program itu. Rasain, nanti dia otomatis dari tulang punggung akan naik ke kepala, terus kayak kepala tuh kayak mencar kemana-mana gitu. Pertahankan si feel itu. Barang 5 menit, atau 7 menit, atau 10 menit. Gak usah lama-lama, jangan setengah jam gitu ya. Simple aja, gitu ya. 5 menit cukup lah, gitu ya. Atau misalkan saya nggak mau pakai menit. Saya niatnya adalah ketika saya udah kerasa di situ, saya mau latihan, mau ngelatihnya 10 nafas. Nggak apa-apa. Ya, sambil visualisasi. Ingat ya, bukan cuma nyalurin aja, tapi sambil visualisasi. Kalau list keinginan teman-teman itu panjang gitu, maka nomor 1 apa gitu ya, sambil lihat catatan juga boleh. Berat gitu ya. Visualisasi bisa sambil itu. Ya, selain yang di luar sebelum tidur tadi. Nah, dalam keseharian, saran saya adalah teman-teman jaga banget sih vibrasi yang tinggi ya. Contohnya tadi ya, ketika ada marah atau apa, langsung alihkan energinya ke vibrasi tinggi. Ada trik yang mudah, yang sangat simpel, yang saya pikir ini juga efektif, adalah biasakan untuk memberi. Ya, baik itu energi, terapi ke temennya, diminta nggak diminta, terapi jarak jauh boleh, terapi langsung boleh, itu memberikan energi. Memberikan kebahagiaan ke orang lain, kita menghibur bisa, atau paling gampang banget, kayak sedekah gitu ya, memberikan uang gitu ya, anggaplah uang lah gitu ya, nggak usah gede-gede. Teman-teman punya 500 rupiah sehari, biasakan setiap hari 500 rupiah ini kasih gitu ya, kasih aja 500 rupiah ya, tanda, Kang saya 500 kegedean, ya udah nggak apa-apa, 100 perak gitu ya, 100 perak kasih gitu ya. Minimal kita ada kegiatan memberinya itu sama badan keinget gitu ya, memberi gitu ya, ngasih gitu. Biasanya sekecil apapun itu ya, yang penting memberinya di dengan sadar dilakukan, itu akan sangat ngebantu banget menjaga vibrasi ya. Itu mungkin teman-teman sekalian, karena udah 9.20, mungkin tadinya mau tanya jawab, tapi tanya jawabnya kayaknya nggak akan sempat. Nanti kita, kalau mau tanya jawab mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, yang penting ingat tadi, program instalasinya, program yang sudah terinstall ini tidak akan memberikan manfaat yang berarti kalau tidak diaktifkan, tidak dijalankan. Maka pilihan teman-teman sekarang adalah untuk menjalankan. Silahkan, semoga pertemuan kali ini membawa banyak manfaat buat teman-teman semua, supaya saya yakin sih kalau dilakuin ya, dalam sebulan ini banyak banget testimoni yang bakal muncul ya. Kalau bersedia, kalau boleh sih, ketika ada hal-hal kecil yang tercapai dari daftar keinginan teman-teman, silahkan testimonikan di grup ya, karena dengan begitu akan memperkuat teman-teman yang lain ya. Pengalaman kita bisa jadi pelajaran buat orang yang lain ya. Mungkin nggak ada tanya jawab dulu, nanti kita akan ada sesi khusus buat tanya jawab, karena menurut saya ini bakal panjang ya, karena ini sebenarnya materi training panjang gitu. Terima kasih sudah bersedia bergabung. Kita tutup pertemuan kali ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, mohon maaf pasti saya ada yang salah, hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat, minum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dipikirkan baik-baik materi ini ya. Ini powerful soalnya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Nah, nutupnya gimana ini? Nah, oke. Assalamualaikum Kang Asri. Bye-bye.